Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 165 167. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم خسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa di hari pembalasan bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah itu amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. 165 ayat berikutnya, yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika itu segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Al-Baqarah 166. Kemudian ayat berikutnya, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana saat ini nih mereka berlepas diri dari kami. Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi penyesalan bagi mereka di hari pembalasan itu, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. 167. Menarik, menyeramkan. Jadi ceritanya 165, 166, 167 adalah menerangkan bahwa sebelumnya Allah sudah menceritakan anugerah-anugerah, nikmat-nikmat, kemudian penjagaan-penjagaan Allah karena sayangnya Allah terhadap manusia. Nah, di ayat ini Allah berfirman bahwa walaupun mereka itu sudah dibagi semua itu, mereka itu nggak punya rasa syukur. Mereka mengingkari apa yang ada di dalam hati mereka. Kemudian mereka tetap tidak mau belajar, tetap bodoh. Sehingga mereka mengikuti orang-orang yang bikin cerita aneh-aneh. Oke. 165, dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Di zaman dahulu mereka punya berhala Hubal.
Lata, Manat, Uzza untuk kaum Quraisy. Mereka itu dianggap memiliki kemampuan yang sama dengan Allah. Mereka memberikan rezeki, padahal mereka mendengar saja tidak mampu. Nah, terlebih-lebih mereka tuh sayang kepada berhala-berhala itu. Kalau ada apa-apa mereka bela tuh berhala-berhala itu. Kalau ada orang yang umpamanya berusaha untuk menghancurkan berhala itu, mereka akan bela mati-matian. Hal ini banyak terjadi di zaman kita juga, nggak cuma zaman dahulu saja. Nah, Ibnu Mas'ud di di riwayat Bukhari Muslim, Abdullah Ibnu Mas'ud sahabat menceritakan hadis berikut ketika beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab, dosa yang paling besar itu adalah kalau kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan kamu. Kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah, tapi kita menyembah yang lain. Kita menyembah kuburan. Kita menyembah pohon. Berpikir bahwa kuburan atau pohon ini bisa memberikan manfaat buat kita. Nah, kemudian firman Allah dalam surat Al-Baqarah 165, masih dalam 165, walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi orang-orang beriman itu mengagungkan Allah, tidak sama sekali tidak mempersekutukannya, hanya menyembah Allah, bertawakal kepadanya. Nah, ini yang paling penting adalah mengembalikan semua urusan mereka kepada mereka. Dalam hidup ini isinya nggak cuma kebahagiaan kan, tapi ada juga kesedihan, ketakutan, kehilangan cinta, kehilangan orang-orang yang dicintai. Pernah merasakan kan ya? Nah, orang-orang beriman, mereka kembalikan semuanya kepada Allah, karena cintanya kepada Allah, karena mereka tahu bahwa semua ini Allah sudah mengaturnya, semua ini sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Firman Allah berikutnya, walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa di hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari kebenaran, orang-orang yang mendustakan apa yang telah mereka lihat, bukti-bukti ayat-ayat Allah, mereka akan sadar ketika siksa itu di depan mata mereka, ketika melihat neraka di hadapan mereka, ketika ancaman yang mereka terima di dunia ini sudah nyata di depan mereka. Mereka baru akan sadar saat itu. Nah, mereka baru sadar pada masa itu tidak ada yang bisa menolong mereka selain daripada Allah, dan bagaimana mereka akan kembali kepada zat yang memiliki hari pembalasan ini ketika mereka
ingkari luar biasa di dunia ini. Jadi gimana caranya kita meminta kepada zat yang kita dustakan pada waktu kita hidup? Nah, kemudian di ayat berikutnya, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi di Al-Baqarah 166 ini menceritakan tentang sesembahan-sesembahan mereka. Jadi orang-orang kafir itu menyembah Lata, Hubal, Manat, Uzza, malaikat, mereka sembah. Nah, ini adalah kisah gaib yang Allah ceritakan dalam Quran. Jadi Quran itu luar biasa, adalah Quran itu menceritakan kisah yang belum terjadi tentang hari pembalasan. Jadi masih kategori masih gaib kepada kita. Kadang-kadang Qurannya juga bercerita tentang kisah gaib yang lain. Ketika Al-Quran bercerita tentang isi hati manusia, itu adalah gaib. Kita nggak pernah tahu isi hati manusia kan. Nah, di sini adalah kisah masa depan. Supaya teman-teman mengapresiasi. Nah, ketika masa depan tuh, orang-orang yang disembah tuh, malaikat-malaikat yang disembah, benda-benda yang disembah itu, mereka berlepas diri. Seperti di sini Al-Qasas ayat 63 ini cerita tentang malaikat, gimana mereka mengingkari apa yang mereka lakukan. Jadi firman-Nya, malaikat berkata bahwa kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepada Engkau ini Allah. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami, malaikat. Kemudian jin juga bilang bahwa mereka nggak sembah kita kok. Nah, jadi sembahan-sembahan yang mereka itu akhirnya menjadi musuh mereka dan mengingkari penyembahan yang mereka lakukan. Jadi mereka kehilangan harapan pada masa itu. Ketika apa yang mereka harapkan bisa menolong mereka, ternyata nggak bisa menolong mereka. Yang paling menyedihkan lagi ketika pemimpin para setan ini berdiri dan mengucapkan pidatonya setelah hisab itu adalah perhitungan amal baik dan amal buruk diselesaikan. Jadi ketika itu ini adalah suatu kisah masa depan lagi yang diceritakan dalam surat Ibrahim ayat 22. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Jadi Allah berjanji, iblis berjanji, Allah amanah, iblis nggak amanah. Jadi janji palsu lah bahasanya. Saya sambung lagi, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian melainkan sekedar aku menyeru kalian. Jadi iblis bilang, aku tuh nggak bisa, nggak punya apa-apa, nggak punya kuasa terhadap kalian. Tangan kalian tuh bergerak kalau kalian perintah untuk bergerak. Aku nggak bisa menggerakkannya. Aku cuma bisa bilang, yuk gerakin tangan yuk, ambil khamar tuh minum biar mabok. Pas tuh kalian ikut seruanku. Jadi jangan dong kalian tuh cerca aku, tapi cercalah diri kalian sendiri. Nah, di hari ini aku sekali-sekali tidak dapat menolong kalian. Ini apa yang iblis bilang.
Hari ini aku nggak bisa menolong apa-apa terhadap kalian. Aku tuh nggak punya kekuatan apapun. Walaupun dia hebat, punya kesaktian, dia tuh adalah pemimpin para setan yang sakti mandraguna, tapi di hari ini nggak ada. Semuanya tunduk kepada Allah, karena Allah tuh supremasinya di atas, jauh di atas yang lain. Nah, kalian pun nggak bisa menolong aku. Sungguhnya aku tuh nggak pernah membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Iblis tuh walaupun dia tuh jahatnya kayak begitu, dia tetap mengakui bahwa Allah tuh adalah satu-satunya zat yang boleh disembah. Tapi si pengikut-pengikut iblis ini bilang bahwa iblis adalah zat tandingan, zat sesembahan lain selain daripada Allah. Nah, luar biasa kan? Gimana putus asanya mereka orang makhluk yang mereka harapkan untuk bisa menolong, ternyata enggak. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Ibrahim 22. Nah, itu adalah apa yang terjadi di masa depan, ketika orang mencari keselamatan, ketika orang berharap apa yang mereka ikuti bisa memberikan keselamatan di hari pembalasan, ternyata mereka yang disembah itu mengingkari. Nah, kita berharap kita bisa sama-sama terus belajar, memastikan apa yang kita sembah itu betul, akidah kita benar, sehingga kita punya harapan yang besar nanti di hari akhir nanti. Oke, selanjutnya Al-Baqarah 167. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Ketika siksaan itu sudah di depan mata, ketika mereka merasa dicuekin, ditinggalkan begitu saja oleh berhala-berhala mereka atau pemimpin-pemimpin mereka yang mengajak kepada berhala-berhala itu, atau orang-orang pintar yang mereka ikuti dan mengajak mereka menyembah sekutu-sekutu Allah. Mereka berharap bahwa mereka tuh bisa kembali ke dunia. Mereka berharap ada kesempatan kedua untuk memperbaiki keadaan. Firman Allah berikutnya, kadzalika yurihimullahu a'malahum khasaratin 'alaihim. Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Jadi mereka udah capek-capek bikin sesaji untuk berhala mereka. Mereka udah capek-capek meluangkan waktu untuk beribadah, konon katanya, kepada berhala mereka. Semua amal perbuatan itu sia-sia. Mereka menyesalinya. Amalan itu lenyap dan hilang. Amalan itu seperti gunung di hari akhirat nanti, tapi kemudian bagaikan debu-debu yang berterbangan. Nah, mereka menyangka bahwa mereka sudah berlaku baik, tetapi gak ada, semuanya nothing, semua zero. Dan mereka sekali-sekali tidak akan keluar dari api neraka. Itulah pentingnya ilmu, itulah pentingnya kita
menjadi diri kita. Kita nggak semata-mata mengikuti pemimpin, orang pintar, atau bahkan orang tua kita karena semata-mata ikut. Jadi bahasanya adalah taklid buta, mengikuti dengan buta tanpa ada ilmu. Tapi kita mencari ilmu supaya kita tahu bahwa apa yang kita ikuti itu betul. Sekiranya dengan ilmu kita itu menyatakan bahwa itu salah, kita akan bisa berpikir mencari lagi mana yang sebenarnya itu betul. Karena kita tidak pengen menjadi seperti apa yang Allah ceritakan dalam Quran ini. Kita tidak pengen menjadi orang-orang yang menyesali apa yang mereka perbuat karena mereka menyembah sesembahan yang salah. Mereka mengikuti orang yang salah. Itulah keutamaan ilmu di atas dunia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.